Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Amalia Putri, NIM 8 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam menggunakan software Frontier untuk menganalisis fungsi produksi Cobb-Douglas Stochastic Frontier. Yuk, mari kita simak. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan menggunakan software Frontier. Untuk menggunakan software Frontier, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kita harus memiliki data, di mana yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Di sini saya memiliki 60 data responden dan 5 variabel independen yang ditabulasikan ke dalam Excel. Seperti data ini terdapat pada kolom pertama adalah responden, jenis data, jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Untuk menggunakan software Frontier, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya adalah kita tidak diperkenankan menulis nama responden pada kolom data. Jadi, nama responden diganti dengan angka saja sampai 60 angka karena respondennya ada 60. Kemudian pada kolom yang pertama ada jenis data, yang kedua jumlah produksi atau outputnya, dan digunakan data cross section, maka jenis datanya dikasih kode 1 untuk keseluruhan data. Kolom yang ketiga menunjukkan jumlah output, yakni jumlah produksi per kilo. Kemudian di sampingnya menunjukkan data jumlah input yang digunakan. Jadi letak dari data ini tidak boleh diacak, jadi harus sama dari input 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian untuk memasukkan ke dalam software Frontier, maka kita harus merubah terlebih dahulu datanya dalam bentuk log atau len. Yang diubah itu hanya dari jumlah produksi sampai input yang digunakan. Untuk nomor urut responden dan kode jenis data tidak perlu di log atau lenkan. Jadi rumusnya adalah kita tulis di sini sama dengan len buka kurung, klik datanya, kurung tutup, enter. Setelah itu kita drag saja sampai 60. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengcopy data yang sudah di log atau lenkan ke lembar baru Excel. Kita copy semua yang sudah di log atau lenkan. Kemudian data ini haruslah memiliki 6 angka di belakang koma. Setelah sudah, kita harus simpan file ini ke dalam folder Frontier. Dengan tipe dokumen teks MS-DOS. Oke. Yes. Kemudian kita close. Yes. Setelah itu kita menuju data yang sudah di save tadi. Selanjutnya, data yang telah disimpan tadi kita ubah extensionnya kita pilih rename ke bentuk DTA, enter. Selanjutnya kita buka software Frontiernya, kemudian di sini klik T, enter 1, input nama filenya,
enter. Terus masukkan nama untuk outputnya. Klik 1, yes, 60, 1, 60, dengan variabel independennya ada 5, klik 5, enter, yes, no, enter. Di sini akan muncul output data yang telah kita analisis. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil output fungsi produksi menggunakan software Frontier. Yang pertama adalah LR test, yakni merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui kecocokan data jika diaplikasikan dengan model Frontier dan untuk mendeteksi adanya kasus inefisiensi di lapang, di mana hipotesisnya yang pertama adalah apabila nilai LR lebih besar dari kode PALM, maka H0 tidak ada kasus inefisiensi. Yang kedua, apabila nilai LR lebih kecil dari kode PALM, maka H1 terdapat kasus inefisiensi, di mana nilai kode PALM dengan tingkat kesalahan 5% adalah 5,138. Berdasarkan tabel kode PALM, disimpulkan bahwa nilai LR lebih besar dari kode PALM, sehingga H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi. Kedua adalah uji nilai gamma, di mana nilai gamma akan menunjukkan persentase error term akibat inefisiensi teknis, dengan nilai T-tabel dengan tingkat kesalahan 5% sama dengan 2,00405. Dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sebesar 17,19 lebih besar dari T-tabel 2,004, sehingga sebesar 94,93% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, dan sisanya sebesar 5,07% disebabkan adanya risiko. Yang ketiga adalah uji pengaruh dari masing-masing variabel. Dari hasil output dapat diketahui bahwa yang pertama, pada beta 1, jika dihitung dengan alfa 5%, dapat dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 4,69 lebih besar dari T-tabel, yakni 2,004. Sehingga apabila X1 luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Pada beta 2 dihitung dengan alfa 5% dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sebesar 2,78 lebih besar dari T-tabel, yakni sebesar 2,004. Sehingga apabila X2 yakni benih dinaikkan sebesar 1%, maka output atau jumlah produksi akan meningkat sebesar 0,27%. Pada beta 3 dihitung dengan alfa 5% dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 1,08 lebih kecil dari T-tabel, yakni 2,004. Sehingga disimpulkan jika X3 yakni tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output atau jumlah produksi akan menurun sebesar 0,16%. Selanjutnya, pada beta 4 dihitung dengan alfa 5% dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sebesar min 3,95 lebih kecil dari T-tabel, yakni 2,004. Sehingga jika X4 yakni pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output atau jumlah produksi akan menurun sebesar min 0,17%. Kemudian pada beta 5 dihitung dengan alfa 5% dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 0,44 yang dinyatakan lebih kecil dibandingkan T-tabel sebesar 2,004. Sehingga disimpulkan jika X5 yakni pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Yang keempat adalah uji efisiensi, yakni besaran tingkat efisiensi teknis dapat diketahui jika memenuhi kriteria. Yang pertama, nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8.
sehingga petani dinyatakan efisien secara teknis. Yang kedua, apabila nilai efisiensi teknisnya kurang dari 0,8, maka petani akan dinyatakan tidak efisien secara teknis. Selanjutnya dapat kita lihat pada petani 1, nilai technical efficiency estimate-nya sebesar 0,9091, yang dapat disimpulkan bahwa petani telah melakukan produksinya secara efisien. Kemudian, ada juga yang efisiensi teknisnya sebesar 0,58. Ini artinya bahwa petani pada nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum efisien karena besarnya kurang dari 0,8. Begitu juga dengan petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan juga 44. Sedangkan apabila dilihat secara keseluruhan, melalui nilai mean efficiency menunjukkan lebih besar dari 0,8, sehingga kegiatan produksi yang dilakukan oleh seluruh petani di lokasi tersebut dikatakan efisien. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.